Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Hayani, NIM 2012011011808. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS perbandingan mazhab. Dosen penggampu Bapak Ayatullah Kumaini MPD. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab secara lughah, perbandingan berasal dari bahasa Arab muqaranah al-mazahib, yaitu mengumpulkan, membandingkan, dan menghimpun. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, perbandingan mazhab adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahidin dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan padanya. Kemudian membandingkan dalil-dalil itu satu sama lainnya, agar nampak setelah dimunakashahkan pendapat mana yang terkuat dalilnya. Jadi perbandingan mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Kemudian, objek pembahasan dari perbandingan mazhab adalah membandingkan objek permasalahannya maupun dalil-dalilnya. Kemudian, adapun ruang lingkup pembahasan, yaitu hukum-hukum amaliyah, baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid, dengan membahas cara berijtihad mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum. Kemudian, dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Quran maupun Sunnah atau dalil-dalil lain yang diakui oleh syara'. Kemudian hukum-hukum yang berlaku di negara tempat mukarin hidup, baik hukum nasional atau positif maupun hukum internasional. Adapun tujuan dan manfaat perbandingan mazhab, yaitu untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab yang disebut dengan para imam mujtahid dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya, disertai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara istinbat hukum dari dalil-dalilnya oleh mereka. Kemudian, untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap imam mazhab atau yang disebut dengan imam mujtahid dalam mengistinbat hukum dari dalil-dalilnya, di mana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Kemudian dengan memperhatikan landasan berpikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, dengan perbedaan interpretasi atau mereka mengambil kias, masalah mursalah, istihsab atau prinsip-prinsip umum dalam nas-nas syariat Islam dalam menyelesaikan semua persoalan yang hidup dalam masyarakat, baik ibadah maupun muamalah, yang dalil-dalil ijtihad itu pun digali dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun hukum mengamalkan hasil muqaranah atau hukum mengamalkan hasil perbandingan mazhab, yaitu dalam melakukan studi perbandingan mazhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan mengamalkan hasilnya adalah wajib. Meskipun sebagian ulama mutaakhirin berpendapat bahwa mengamalkan hasil muqaranah akan mengakibatkan perbandingan mazhab atau talqid dan tidak dibenarkan. Pendapat mereka dianggap lemah karena tidak didasarkan dalil yang kuat Al-Quran dan As-Sunnah, yang artinya, dan dia Allah tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Hasilnya, hasil studi dari muqarin adalah mengamalkan dalil yang paling kuat, baik bagi muqarin sendiri maupun bagi orang yang melakukan studi perbandingan
atau yang sedang meneliti dalam dalil-dalil yang terkuat untuk masalah tertentu. Hukum yang didapat dari hasil perbandingan itu merupakan hasil yang objektif dan terkuat dalilnya. Oleh sebab itu, wajib mengamalkannya. Dengan sikap seperti ini, kita akan merasakan tujuan dan hikmah atau manfaat dari studi perbandingan tersebut. Islam tidak mewajibkan umatnya untuk bertaklid dan mengikat diri pada pendapat suatu mazhab, melainkan memerintahkan untuk mengikuti hukum-hukum yang diambil dari sumbernya yang kuat, kecuali bagi orang-orang awam yang belum atau tidak bisa membedakan mana dalil yang terkuat dan mana yang tidak. Yang penting baginya mengamalkan hukum yang ditetapkan mazhab tertentu yang menjadi panutannya. Orang-orang yang enggan mengamalkan hukum hasil muqaranah bagaikan orang yang enggan memakan buah yang lebih bergizi karena belum terbiasa padahal ia membutuhkannya. Adapun syarat-syarat muqarin, yaitu memiliki sifat teliti dalam mengambil mazhab dari kitab fikih mutabar dan benar-benar dikenal bahwa pendapat itu memang benar pendapat as-sohat al-mazahib. Kemudian hendaknya mengambil dari pendapat mazhab tersebut yang terkuat dalilnya dan tidak mengambil yang lemah dalilnya supaya mudah menolaknya. Kemudian mengambil dan memilih dalil-dalil yang terkuat dari setiap mazhab, serta tidak membatasi diri pada dalil-dalil yang lemah dan menyelesaikan suatu masalah. Kemudian memiliki pengetahuan tentang ushul dan akaidah yang dijadikan dasar oleh setiap mazhab dalam mengambil dan menentukan hukum. Kemudian mengetahui pendapat-pendapat ulama yang bertebaran dalam kitab-kitab fikih disertai dalil-dalilnya, dan harus pula mengetahui cara-cara mereka beristidlal dan dalil-dalil yang mereka jadikan pegangan. Kemudian hendaklah muqarin setelah mendiskusikan pendapat mazhab-mazhab tersebut dengan dalil-dalil yang terkuat, mentarjih salah satunya secara objektif. Adapun sebab-sebab ikhtilaf, yaitu perbedaan pemahaman tentang lafaz nas, perbedaan dalam masalah hadis, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lugawiyah nas, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, perbedaan tentang qiyas, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, perbedaan dalam masalah nas, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan sekilas mengenai perbandingan mazhab. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.